Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Para Narinta, Kepala Sekolah SDN 01 Spauk Kabupaten Sintang. Yang saat ini sekolah kami sudah mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 1 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Awalnya saya tidak berminat untuk mengikuti program Sekolah Penggerak ini. Bahkan link yang dikirimkan sebagai untuk mendaftar Sekolah Penggerak saya ajukan. Namun karena permintaan dari Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan kami untuk mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 1, saya mencoba mendaftarkan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah melalui beberapa tahap tes yang harus kami jalani, alhamdulillah satuan pendidikan kami dinyatakan lolos sebagai Sekolah Penggerak untuk angkatan pertama. Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 secara daring yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan 15 Juni 2021 selama 10 hari. Untuk memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak, maka terlebih dahulu kami dibekali ilmu melalui diklat komite pembelajaran. Untuk diklat komite, pesertanya itu adalah guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama, guru olahraga, kepala sekolah, serta pengawas pembina yang sudah terdaftar dalam Dapodik. Selama 10 hari mendapatkan pembekalan banyak hal baru atau istilah baru yang kami dapat. Di antaranya penerapan profil pelajar Pancasila di setiap mata pelajaran, capaian pendidikan, modul ajar, filosofi Ki Hajar Dewantara, asesmen, in-house training, serta pembelajaran yang memerdekakan. Bentuk kurikulumnya dengan nama kurikulum operasional sekolah, pendidikannya berpusat pada peserta didik sesuai dengan bakat dan karakter peserta didik. Pendidik atau guru hanya sebagai fasilitator. Menularkan apa yang sudah dapat ketika diklat, bayangkan saja 10 hari itu waktu yang sangat singkat untuk kami harus berbagi ilmu kepada rekan-rekan pendidik yang ada di satuan pendidikan kami. Walaupun belum 100% ilmu yang bisa kami serap melalui diklat komite, namun untuk tindak lanjutnya sebagai bentuk pengimbasan di satuan pendidikan kami harus melaksanakan in-house training kepada guru kelas 1, kelas 4, agama, dan juga olahraga yang belum mengikuti kegiatan diklat komite. 3. Namun karena semangat ingin berbagi, maka komite pembelajaran berusaha semaksimal mungkin membagikan ilmunya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, mencari materi dari berbagai sumber kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Alhamdulillah karena kemauan untuk belajar, maka in-house training yang diselenggarakan di satuan pendidikan kami berjalan dengan lancar. Walaupun beberapa hambatan serta kekurangan, tapi perlahan insya Allah pasti bisa diterapkan di sekolah kami. Untuk penerapan profil pelajar Pancasila di setiap materi ajar sudah mulai diterapkan. Nah, jadi karena keterbatasan masa pandemi dan program sekolah penggerak baru dimulai, maka belum terlalu terlihat perkembangannya. Insya Allah untuk kedepannya kami akan selalu memotivasi diri sendiri, kemudian tenaga pendidik untuk tetap siap bergerak bersama sekolah penggerak. Setelah pelaksanaan in-house training, kami mendapatkan kegiatan pendampingan bersama dengan instruktur nasional selama 4 hari di bulan Agustus. Nah, dengan adanya pendampingan tersebut, maka sedikit demi sedikit ilmu ataupun pengetahuan kami tentang sekolah penggerak ini semakin bertambah. Untuk melakukan sesuatu hal yang baru, itu pasti mengalami banyak sekali hambatan. Hambatan yang kami dapati di satuan pendidikan kami terutama adalah 1. Tenaga pendidik di sekolah kami ini yang masih sangat kurang. Nah, kemudian sarana IT juga terbatas. Kemudian lagi kemampuan dari para pendidik yang belum terlalu memahami tentang informasi dan teknologi. Sementara untuk sekolah penggerak ini lebih menanamkan kegiatan pembelajarannya adalah menggunakan digital. Diawali keterpaksaan dan alhamdulillah kami mendapatkan dampak positif dari kegiatan sekolah penggerak ini, di mana rekan-rekan pendidik yang ada di sekolah sudah memulai membiasakan diri menggunakan sarana IT untuk setiap kegiatan pembelajaran. Dan di masa COVID ini, di satuan pendidikan kami di awal tahun pelajaran 2021-2022 menanamkan moda pembelajaran daring seutuhnya, walaupun dengan jangka waktu 2 hari untuk satu kelas. Semoga
program sekolah penggerak dapat berjalan maksimal. Harapan kami, semoga bantuan-bantuan dari pemerintah bisa segera kami dapati berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang program sekolah penggerak. Bantuan pertama dari pemerintah sudah tiba di sekolah kami berupa buku paket, baik untuk siswa maupun untuk guru. Dampak positif dari sekolah penggerak ini, kreativitas guru sudah mulai terlihat. Mereka siap mengembangkan diri dengan menggunakan sarana IT untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya edaran Bupati menyatakan bahwa untuk Kabupaten Sintang tanggal 1 September sudah boleh dimulai pembelajaran tatap muka terbatas. Maka untuk SDN 01 Sepauk dimulai tanggal 8 September 2021. Bantuan-bantuan lain dari pemerintah tetap mengalir ke sekolah kami sebagai bentuk penunjang sekolah penggerak. Dengan demikian, program sekolah penggerak dapat berlanjut, dapat berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perkenalkan, nama saya Gandani Sirwati. Saya adalah guru kelas 1. Dengan adanya sekolah penggerak, saya lebih kreatif dalam membuat mobil ajar yang menarik. Sehingga kali ini tertarik untuk belajar dan saya lebih mengenal IT dan mengerti Pancasila. Saya siap gerak dan siap belajar. Yes. Saya Musyahadas SPD. Saya mengajar di kelas 4. Manfaat mengikuti kurikulum sekolah penggerak adalah yang pertama, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Yang kedua, percepatan digitalisasi sekolah. Yang ketiga, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Manfaat sekolah penggerak adalah saya mendapatkan hal yang baru. Saya sebagai guru agama Kristen dan dalam penguasaan IT dalam profil Pancasila akan lebih ditingkatkan.